Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, mendengarnya saja ketika pengajian, ibu itu sama dengan sholat 1000 rakaat. Maka pantas setan dan menggoda. Ketika ada yang ceramah, ketika ada yang tausiah, biar kagak dapat 1000 rakaat, ngobrol baik. Apakah setan senang enggak kalau begitu nanti datang ibu-ibu di alam mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajah ibu-ibu bersinar kayak bulan purnama? Setan senang enggak? Kagak. Sebabnya setan wajahnya buram kayak arang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini menjelang maghrib kita berjumpa kembali. Walaupun 2 baris di depan, 3 baris, alhamdulillah ada 2 baris, 3 baris yang masih kosong. Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Karena itu tolong jangan ada yang ngobrol, sebab ini bukan hanya bekal untuk di dunia, tapi bekal untuk di akhirat. Kalau bekal untuk di dunia mah cuma sebentar. Ya, ibu-ibu yang udah 70 tahun, yang udah 80 tahun, yang 60 tahun, tinggal beberapa jengkal lagi akan dikubur. Ya, ada yang tidak akan dikubur. Semuanya juga dikubur. Tapi sayang, cincin yang dibeli tidak ikut dikubur. Kalung yang ibu beli tidak ikut dikubur. Benar nggak Bu? Bahkan ibu yang punya berlian mahal pun tidak amanat kepada anaknya. Nah, kalau emak nanti mati, ini berlian yang punya emak tolong kubur ya, buat nyogok malaikat munkar nakir. Kagak bisa ya. Jadi yang dibawa itu adalah jawab atau ibu mau mendingan jawab baik. Yang dibawa itu adalah dengerin. Saya kasih satu keterangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bekal buat kita, di mana yang hadir ini adalah milik besar. Waduh, ramai banget di luar. Kayak rebutan di pasar ya. Ibu kalau ingin dapat ilmu yang sebentar silakan masuk ya. Dengerin. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau telah memberikan kabar kepada kita, kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembira tersebut? Kabar gembira tersebut adalah kabar amalan yang sudah biasa kita lakukan.
yang sudah biasa kita lakukan, saya sudah sampaikan pada waktu pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu ajimat kita, modal kita apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kalimat inilah yang akan menjadi pembuka pintu surga. Kalimat ini pula yang akan membedakan antara golongan kafir dan golongan muslim. Makanya kalimat ini harus dipegang benar-benar, Ibu ya. Jangan cuma dipegang doang, tapi harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Sudah dikasih tahu kalau nggak salah ya. Sudah dikasih tahu belum nih jamaah Jumat? Yang dari bawah sampai ke atas kemudian ke kanan kiri itu sudah. Jangan lupa baik ya. Nah, begini Bu, ketika Ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, pegang baik-baik. Ada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kulla yawmin mi'ata marratin ja'at yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Aduh, udah jangan ngobrol, nanti gak dengar. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tiap hari, baca kalimat la ilaha illallahnya itu adalah tiap hari. Bagaimana tiap harinya? Kapan? Tiap harinya mau tiap hari pagi, mau tiap hari sore, lebih bagus paginya bukrotan wa asila, pagi-pagi dan sore-sore. Tuh, sekali lagi, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah kapan? Sekali lagi, yang ngobrol tidak akan menjawab pasti. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah kapan? Berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Enteng kan? Baca lah Ibu teh pagi-pagi dengan niat nawaitu dzikron taqarruban ilallah. Tobat dulu, istighfar dulu kan? Astagfirullahal ghafurur rahim. Gitu. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Terus apa? Ilahi dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi hakimi mahabbataka wa ma'rifataka.
dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 3 kali panjangkan Bu ya. 3 kali panjangkannya. Kenapa dipanjangkan 3 kalinya? Sebab itu adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dipanjangkan saja seperti barusan, tidak cepat-cepat enggak. Yang 3 kali aja dipanjangkan. Kata baginda Rasul, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah wa maddaha dan dipanjangkan bita'zimin dengan rasa mengagungkan takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Budimat lahu arba'atu alafin tadbin minal kabair. 4.000 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan saja. Jangan ngobrol. Sok saya tanya yang ngobrol. Saya tanya yang ngobrol nih. Kasihan ya, mana waktunya singkat, udah waktu dikirnya nanti purat perot. Tahu purat perot Bu? Apa purat perot yang pingin segera pulang baik? Apa buktinya pingin segera pulang? Begitu sholat isya selesai, langsung assalamualaikum salam meloncat. Kan begitu ibu-ibu ya? Udah datangnya lagi ke sini paling akhir, tidak mendengarkan ceramah, tausiah, lah jadi rugi amat. Padahal si amat baik agak rugi. Balik lagi. Tadi deh baginda Rasul bersabda, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Maka jaminan bagi orang tersebut ja'at yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Datang nanti hari kiamat, dibangkitkan di alam mahsyar, maka orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali tersebut beda. Apa bedanya Bu? Bedanya itu dalam wajahnya. Emang kenapa wajahnya? Wajahnya orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali itu adalah wajahnya bersinar. Bagaimana sih bersinarnya? Diibaratkan oleh baginda Rasul, orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali tiap hari itu digambarkan oleh baginda Rasul, wajahnya seperti bulan purnama. Masya Allah. Ada di sini yang wajahnya kayak bulan purnama? Mana? Paling juga kalau wajahnya kayak bulan purnama, brewok sama bedak. Tebal ya Pak? Emang kenapa bulan purnama? Beda. Ada bulan purnama tanggal 13, ada bulan purnama tanggal 14, ada bulan purnama tanggal 15. Biasanya bulan tanggal 14 Bu, itu kalau cuaca lagi apa? Lagi terang ya, lagi terang. Itu bulan kelihatan sekali urat-urat dan menerangi alam ini. Nah, ternyata ngobrol lagi baik. Kenapa sih ya? Ibu, jangan ngobrol. Jangan. Pantesan Bu, kalau saya ngajar di sekolah, ini anak-anak SMA ngobrol kesenangan katanya. Ini di bangku-bangku gitu, di bangku ngobrol kesenangan. Betul, ada yang turunnya ternyata turunan kalian. Turunan dari siapa? Turunan
turunan dari sini yang suka ngobrol. Turunan mereka Oh, ampun. Dengerin ya. Nanti ibu akan tahu orang yang ngaji tidak menulis, nggak menulis. Ibu kan nggak menulis, nggak. Orang yang belajar satu ilmu, dia tidak menulis, tapi kerjaannya cuma mendengar doang. Kayak siapa? Ya kayak ibu-ibu mendengar, tapi mendengarnya sergepan. Bagaimana sergep? Busuk, takut kehilangan. Gitu. Tahu nggak ibu pahalanya? Kalau ibu lihat dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, mendengarnya saja ketika pengajian ibu itu sama dengan sholat 1000 rakaat. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, ibu mendengar saja, mendengar aja, dan melihat mendengar aja, dan melihat mendengar dan melihat, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan sholat berapa kali? 1000 rakaat. Maka pantas setan tak menggoda ketika ada yang ceramah, ketika ada yang tausiah, biar kagak dapat 1000 rakaat, ngobrol baik. Bener nggak? Ada nggak yang diceritakan deh? Tahu tuh. Jadi masih mentingkan ngobrol pribadi daripada mendingan sholat 1000 rakaat. Ada nggak di sini yang sudah sholat 1000 rakaat? Dari pagi sampai siang sampai sore sholat sampai 1000 rakaat. Ada nggak? Benar. Pahala sholat 1000 rakaat gede. Berat lagi pekerjaannya. Pantesan setan menggoda supaya apa? Supaya tidak apa? Tidak mendengar. Supaya tidak memperhatikan. Akhirnya ilmu yang disampaikan kagak nyampe. Apa sebabnya? Kalau disampaikan kemudian diterima masuk kepada kuping, meresap dalam hati, disimpan di dalam dada, kemudian besoknya diamalkan, dia akan selamat di akhirat. Setan suka nggak? Setan suka nggak, Bu? Mana mungkin suka, Ibu? Apakah setan seneng nggak kalau begitu nanti datang ibu-ibu di alam mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajah ibu-ibu bersinar kayak bulan purnama? Setan seneng kagak? Kagak. Sebabnya setan wajah juga buram kayak arang. Karena ada dalam doa ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Doa apa itu, Bu? Doa membasuh muka. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, jadikan wajahku bersinar. Jadi ada di akhirat wajah yang bersinar, ada juga wala tusawwid wajhi, ada juga wajah yang gelap gulita kayak arang. Nah, udah kelihatan. Kalau di dunia aku masih ada apa namanya? Masih ada kagak apa-apa. Ini kulitnya putih, ini kulitnya
Tuh, ini kulitnya hitam, ini kulitnya merah. Ada sama-sama manusia, biasa deh. Gak apa-apa, bener nggak? Mau itu, mau ini, mau itu. Tapi di akhirat mah lain, Bu. Di akhirat mah nanti kalau wajahnya putih, bersih, bersinar, maka itu adalah alamat selamat. Ingin ibu selamat? Di akhirat ingin ibu selamat? Benar. Jangan ngobrol. Sebab apa? Sebab keselamatan itu salah satu tandanya adalah wajahnya bersinar. Wajahnya bersih, putih, bagaikan bulan purnama. Bagaimana caranya supaya kita bangkitkan nanti di akhirat? Wajah kita bersinar bagai bulan purnama. Wajhu kal qamar lailatul badri. Bagaimana caranya? Amalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali? Paham, Bu? Sekali lagi, sekarang mulai hari ini saya berjanji. Wah, gitu mak ya, kata si mak deh. Saya berjanji. Apa? Apa perjanjinya? Apa ya? Hah? Akan melaksanakan. Akan melaksanakan, kata si mak. Akan melaksanakan apa? La ilaha illallah. Membaca itu. Membaca. Kapan? Pagi sore. Berapa kali? Bagaimana kalau saya masih seneng kalau membaca zikirnya lebih dari 100? Woi keren. Mantap. Saya mau 200 deh. 200. Tapi ibu baca la ilaha illallahnya jangan pingin dipuji orang. Ini dia bahaya. Sendirian di kamar. Di kamar benar-benar pingin dipuji oleh anak sama mantu. Baca jangan. Orang apa juga. Loh, si emak jadi begitu kenapa ya? Ya. Tancapkan saja yang telah diajarkan dari bawah tadi. La ilaha illallah. Ikuti dalam hati. Tiada Tuhan selain Allah. Matanya harus ditutup. Oke. Benar nggak, Bu? Matanya harus ditutup. Kalau zikir la ilaha illallah harus ditutup matanya. Sebab kalau tidak ditutup matanya jadi kelihatan apa baik. Itu teh baginda Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali, "Ghammid ainaika." Tutup matamu ketika berzikir itu. Gitu. Tutup matanya. Kalau sudah mata tertutup, nanti jangan ngobrol. Nanti kalau sudah mata tertutup ketika zikir, Allah akan membukakan batin kita. Itu. Bagaimana membukakan batin kita? Di antaranya adalah Allah akan memberikan hikmah kepada kita daripada amalan tersebut. Himmatul aliyah. Apa itu himmatul aliyah? Tinggi cita-cita. Bakal tinggi cita-cita untuk mengamalkan sesuatu amalan dalam agama Islam. Senang beramal. Itu bakalnya teh nanti teh, buahnya teh.
Bersedekah seneng sedekah, baca Quran seneng. Bagaimana yang seneng? Pingin, dalam hati ada rasa pingin. Seperti contohnya ibu dari rumah ke sini pingin datang. Itu ada rasa keinginan kan dari rumah itu. Ibu datang ke sini ada yang maksa enggak? Ada yang ngajak enggak? Datang sendiri ya. Dari goresan hati pingin datang ke Al-Kohar. Nah itulah salah satunya. Tapi kalau terus-terusan kita mendawamkan zikir la ilaha illallah, nantinya akan semakin tinggi untuk beramal. Tiba-tiba dalam hati teh ingin baca Quran gitu. Jadi mendorongnya itu kepada kebaikan. Kok pengen tahajud gitu, pengen sholat duha bu, pengen ngaji ke itu cita-cita dalam hati itu himmatul aliyah. Ada gambaran, ada goresan hati tersendiri dalam hati kalau kita sudah mendawamkan zikir la ilaha illallah. Itu paham bu? Sekali lagi akan saya cek ibu-ibu, sampai nanti akan saya tunjuk seseorang untuk berpidato di depan. Ya. Siap bu? Siap nggak? Saya akan tunjuk nanti untuk pidato di depan. Ibu apa yang saya sampaikan barusan silahkan sampaikan lagi. Gitu dah. So siap. Siap-siap ibu untuk ditunjuk. Siap-siap ibu untuk ditunjuk bu, silahkan ke depan. Nanti dah. Itu dia. Balik lagi mak ya. Balik lagi, sekali lagi. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, siapa orang yang membaca apa? Membaca la ilaha illallah. Berapa kali? Kapan? Kan ibu tadi tinggal bicara di depan teh. Siapa orang yang baca la ilaha illallah tiap hari 100 kali? Kan gitu? Bisa nggak? Bisa. Pinter. Si Ma bakal bisa cara. Iya, nanti mah ya. So. Balik lagi, ilmunya balik lagi. Siapa orang? Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ngaji panjang kagak panjang kesana kemari, aduh bingung saya nanti. Tapi yang penting dikit aja, tapi ibu ngerti ya bu ya. Ngerti aja deh. Gitu. Siapa orang yang apa tadi? Membaca apa? Pintar bisa. Pintar. Berapa kali? Apakah kalau lebih bagus? Bagus amat. Saya mau ke 100 kali. Cetek 100 kali. Kecil. Saya mau 500 kali deh. Ada yang diajarkan guru berapa? Yang paling tidak itu pasnya itu adalah 165 kali. Ya. Nah, balik lagi. Kapan dibacanya kapan? Kapan? Pagi atau terus-terusan bagus? Terus mak, saya nanya lagi. Kalau emak mengamalkan, ibu mengamalkan seperti itu, kira-kira nanti di akhirat bakal bagaimana? Hah? Bakal wajahnya bercahaya bagai apa? Bagai bulan purnama. Aduh. Bu pernah nggak melihat orang Afrika? Pernah nggak? Orang negro pernah nggak? Bu,
saya pernah, ini orang atau orang? Sebab sama, ini sama si mainnya pakai kerudung hitam, sama kulitnya. Allahu Akbar. Itu mah orang hitam. Ada satu orang yang putih. Itu moncorongnya Bu, paling putih sedunia Kenapa? Itu baru di dunia, karena di depan orang yang hitam ada yang putih. Nah, udah jelas dia akan mendapat keselamatan di akhirat. Hafal Bu? Hafal enggak? Apa hafal? Apa yang hafal? Hafal Bu? Hafal Bu? Mah apa? Kamu ada pintar. Kira malah saya disuruh baca, kira masalah. Sanggup nggak? Sanggup? Ini enggak. Tapi nanti pulang dari tempat ini, ibu harus punya bekal dari sini. Siap? Apa bekalnya? Ini bekal untuk di akhirat nanti. Ya, oh. Apa bekalnya? Amalan. Amalannya apa? Kapan dibacanya? Berapa kali? Janji Rasul bagi yang mengamalkan itu nanti akan bangkit di yaumul kiamah, wajahnya bagaikan bulan purnama. Dasi mama saya ulang beberapa kali begitu bubar ke bener nggak? Sok sibuk tak sok. Besok nanti kalau Jumat saya tanya, Bu, apa yang saya sampaikan Jumat yang lalu lupa dia. Tahu? Ya? Suka lupa baik. Itu. Tapi walaupun makanya harus ada yang ingetin. Kalau punya HP, baca la ilaha illallah berapa kali? Kapan? Emang apa ngapain? Buat apa? Buat bekal di akhirat. Setelah gitu HP-nya, iya bener. Hah? Nggak punya HP. Bagus juga. Bagus. Jadi Ibu, sekali lagi, yang terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Sehingga begitu pulang dari sini, Ibu pegang teguh kalimat la ilaha illallah sampai Ibu mau, jangan dilepaskan. Ya, jangan dilepaskan. Itulah bekal kita yang paling membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Paham Bu? Paham? Ngerti? Ada masuk di hati, masuk di otak? Ada? Sudah. Begitu aja. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.